Pada suatu malam yang dingin, kampung durian runtuh sedang hujan deras. Upin Ipin, Kak Ros, dan Opah sedang tidur dengan lelapnya. Tanpa disadari, mereka lupa mengunci jendela sampai sesuatu terjadi. Sesosok hantu masuk ke dalam rumahnya. Hantu itu adalah hantu ngesot yang melegenda. Hantu itu terus masuk ke dalam rumah Upin Ipin. Setiap lorong dia telusuri, entah apa yang hantu itu cari. Hah? Apa itu tadi yang barusan lewat? Apakah itu Upin dan Ipin ataukah maling? Perasaanku tak enak. Lebih baik aku cek saja keluar. Ada apa kalian nih? Sudah malam masih saja main-main. Mengganggu orang tidur saja. Iya, Upin Ipin, ada apa kalian? Suara kalian bikin Opa jadi kaget. Kenapa kalian? Apa yang membuat kalian teriak seperti itu? Tadi kami melihat hantu yang merayap di tembok Opa. Dia melihat kami seakan-akan mau menerkam kami. Upin dan Ipin takut Opa. Ros, ayo kita segera ke kamar Upin dan Ipin. Kita lihat apa ada hantu itu masih ada di kamar mereka. Biar mereka tidak takut lagi tidur di kamar. Baik, Opah. Sebaiknya kita bersama-sama ke kamar mereka. Ros juga takut, Opah. Akhirnya Opah dan Kak Ros memberanikan diri masuk ke kamar Upin dan Ipin. Tak ada apa-apa. Hantu itu tidak ada di kamar kalian. Sekarang kalian cepat tidur. Baik, Kak Ros. Kami akan segera tidur. Astagfirullah. Suara apa itu, Ros? Seperti piring-piring pecah. Ayo, Ros, kita lihat. Opa takut itu maling. Ayo, Opah. Aku curiga itu maling. Astagfirullah. Ada apa ini? Barang-barang kita hancur. Siapa yang melakukan ini semua? Ya Allah, tegas sekali yang melakukan ini semua. Barang-barang kita hancur, Opah. Ini sangatlah tidak wajar. Ros bingung siapa yang sebenarnya yang melakukannya. Sudah malam, Ros. Besok saja membersihkan barang-barang ini. Besok Opa akan menghubungi orang untuk memasang CCTV saja. Sepertinya rumah kita sedang diintai oleh seseorang yang mau mengganggu kita. Ternyata hantu ngesot itu sembunyi di televisi yang rusak. Dan akhirnya hantu itu meninggalkan rumah Upin dan Ipin. Entah apa yang dicari hantu itu sampai sekarang menjadi misteri. Malam pun tiba. Kak Ros, Upin, dan Ipin sedang merencanakan sesuatu. Mereka mengatur strategi untuk menghadapi hantu ngesot yang bila mana datang lagi ke rumahnya. Upin Ipin, bagaimana kalau hantu ngesot itu datang lagi? Apakah kalian punya rencana? Bagaimana kalau kita berjaga dengan sistem pergantian, Kak? Upin dan Ipin jaga duluan. Sementara Kak Ros istirahat dulu. Nanti jam 2 kita bergantian jaganya. Gimana, Kak? Ide yang bagus, Upin. Baiklah kalau begitu Kak Ros akan tidur dulu. Nanti kalau sudah jam 2 tolong bangunin Akak ya. Baiklah, Kak Ros. Nanti kami akan bangunin Akak. Strategi pun sudah ditetapkan. Upin Ipin pun berjaga akan kedatangan hantu ngesot tersebut. Sementara Kak Ros ke kamarnya untuk beristirahat. Upin Ipin pun akhirnya berjaga sambil mendengarkan radio. Tapi, lagi-lagi mereka lupa untuk menutup jendela rumahnya. Aku ngantuk sekali, Ipin. Bagaimana ini kalau kita ketiduran?
Aku sudah ngantuk berat. Iya, Upin. Aku juga ngantuk berat. Malam pun semakin larut, Upin Ipin pun tertidur. Dan akhirnya hantu ngesot tersebut datang dari balik jendela. Fucking nuts. Hantu itu terus masuk ke dalam rumah Upin Ipin. Setiap lorong dia telusuri, entah apa yang hantu itu cari. Ipin, bangunlah. Ayo Ipin, kita bangun. Sudah waktunya untuk Kak Ros berjaga. Iya Upin, aku masih ngantuk sekali. Sementara itu, hantu ngesot tersebut masih ada di rumah Upin dan Ipin. Tiba-tiba hantu ngesot tersebut menuju ke dapur. Suara apa itu, Upin? Sepertinya hantu ngesot itu datang lagi. Asap. Ada asap, Ipin. Ayo kita segera keluar. Aku takut akan ada kebakaran. Upin dan Ipin akhirnya keluar dan menuju ke sumber asap tersebut. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan di balik asap tersebut. Ada apa kalian? Kenapa teriak-teriak? Ini masih malam. Hantu ngesot itu ada di dapur, Kak. Kami takut. Hah? Hantu ngesot itu datang ke sini lagi? Ayo Upin Ipin, kita usir hantu itu dari rumah kita. Dengan perlengkapan seadanya mereka pun memberanikan diri untuk menghadapi hantu ngesot tersebut. Namun setelah hantu tersebut muncul dari balik asap, mereka pun langsung lari ke kamar. Hantu tersebut akhirnya menggedor-gedor pintu kamar tempat Upin Ipin dan Kak Ros bersembunyi. Mereka pun ketakutan dan bingung apa yang harus dilakukan. Bagaimana ini Upin? Hantu ngesot itu ada di balik pintu ini. Apa yang harus kita lakukan? Kak Ros takut. Kami juga tidak tahu, Kak Ros. Kami juga takut. Tiba-tiba suara itu berhenti. Mereka pun penasaran apakah hantu tersebut sudah pergi. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu kamar dan mengagetkan sekali. Ternyata dia adalah Opah. Ros, Upin, Ipin, apakah kalian baik-baik saja? Tenanglah, kalian sudah aman. Hantu itu sudah aku kalahkan. Sekarang ayo kita keluar. Syukurlah kalau begitu. Kami dari tadi sudah ketakutan Opah. Ayo Upin dan Ipin kita keluar karena hantu itu pergi. Kak Ros dan Upin Ipin akhirnya keluar dari kamar. Namun terjadi keanehan setelah melewati kamarnya Opah. Ternyata ada Opah yang sedang tidur. Ros pun bertanya-tanya, terus ini Opah siapa? Dan perasaan Ros mulai tak enak. Kamu bukan Opah. Siapa kamu sebenarnya? Tunjukkan wujudmu sebenarnya. Kamu bukan Opah kami. Astagfirullah. Ada apa anak-anak? Kenapa mereka semua ketakutan? Ada apa ini? Aku akan segera keluar. Opah pun akhirnya keluar kamar untuk melihat apa yang telah terjadi. Ada apa, Ros? Kenapa kalian teriak-teriak? Apa yang sebenarnya terjadi? Ada hantu ngesot Opah. Hantu itu tadi ada di kamar Upin Ipin dan dia menyerang kami. Kami takut Opah. Astagfirullah. Hantu itu datang lagi ke rumah kita. Ya Allah, lindungilah kami. Tiba-tiba hantu itu muncul di hadapan Opah, Kak Ros, Upin, dan Ipin. Mereka sangat takut sekali. Apa itu hantu ngesot yang kalian maksud? Menyeramkan sekali. Ayo Upin dan Ipin kita berdoa agar hantu itu segera pergi dari rumah kita. Opah pun mulai berdoa agar hantu itu segera pergi dari rumah. Dan dengan kekuatan doa dari Opah, akhirnya hantu itu keluar dari rumah Upin dan Ipin.
Akhirnya suasana yang semula horor menjadi nyaman kembali. Malam itu adalah malam yang sangat menyeramkan bagi Opah, Kak Ros, Upin, dan Ipin. Dan akhirnya hantu ngesot itu pergi dari rumah mereka. Dan ternyata hantu ngesot itu tinggal di sebuah sumur tua yang ada di rumah kosong kampung durian runtuh. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton.